Halo sahabat APRI, selamat datang di sesi pembelajaran APRI Academy on Cam. Dalam kelas ini, kampanye komunikasi tematik, kita akan membahas secara menyeluruh tentang bagaimana kampanye komunikasi tematik dirancang secara strategis, dengan efektif, dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya dengan Vera Maki, founder dan CEO dari VMCS Advisory Indonesia. Kita merupakan konsultan komunikasi dan dampak sosial yang menangani berbagai kampanye sosial, brand, hingga edukasi publik di berbagai sektor. VMCS atau Veramaki Communication and Social Impact merupakan konsultan manajemen yang berfokus juga kepada manajemen reputasi. Kami meyakini bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi bagaimana membangun makna yang bisa diingat, dialog, dan juga adanya inklusivitas dan juga emosional yang bisa dirasakan oleh target audiens, serta bagaimana kita bisa mempengaruhi perilaku audiens secara nyata. Nah, di pendahuluan mengenai kampanye tematik, kita belajar dulu mengenai apa sih sebenarnya kampanye komunikasi tematik, yaitu rangkaian komunikasi strategis yang disatukan oleh tema utama atau narasi sentral yang konsisten di seluruh kanal dan aktivitas komunikasi. Menurut Ronald D. Smith tahun 2017 dalam strategi Planning for Public Relation, beliau menyatakan bahwa kampanye tematik menjamin konsistensi, kejelasan, dan dampak kumulatif dari pesan yang disampaikan. Strategi komunikasi jenis ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan aktivitas harian atau komunikasi yang terpisah-pisah. Karena pesan yang disampaikan dengan tematik ini menjadi lebih kohesif, holistik, integrated, mudah diingat, dan mampu menciptakan dampak emosional yang kuat bagi para audiensnya. Nah, sekarang kita beralih ke kampanye tematik dalam public relation. Komunikasi publik hari ini menghadapi tantangan yang besar. Kita tahu ya, audiens yang sangat terfragmentasi, clutter. Kita susah untuk menentukan dan fokus ke satu target grup saja. Belum lagi derasnya atau banjirnya informasi, arus informasi yang sangat deras, dan juga adanya sikap skeptis terhadap institusi atau perusahaan dalam berbagai topik atau hal tertentu. Nah, dalam konteks ini, pendekatan tematik hadir sebagai solusi strategis. Tematik artinya serangkaian aktivitas komunikasi itu terencana yang disatukan oleh tema sentral yang jelas. Nah, kenapa pendekatan tematik itu penting? Karena tema sentral ini berfungsi sebagai benang merah antara semua pesan di berbagai saluran komunikasi. Dan dia sebagai penguat identitas organisasi yang bisa membuat pesan itu mudah dikenali. Tematik ini juga bagus untuk membangun keterlibatan emosional karena narasi yang konsisten cenderung lebih menyentuh hati. Nah, kalau kita balik ke tahun 2016, Kotler and Keller, dia menjelaskan bahwa kampanye terintegrasi dengan tema yang kuat memungkinkan organisasi untuk menyentuh berbagai segmen audiens sambil tetap menjaga kesatuan pesan atau unified brand message. Lalu kita sekarang ke bagian yang sangat penting, yaitu cara menyusun kampanye tematik. Kita mau mulai dari mana sih? Nah, sebelum menentukan tema utama, kita harus riset awal dulu atau pre-campaign research ya. Tujuannya adalah to define the problems. Jadi apa sih problem yang mau kita solve dengan adanya kampanye tematik ini? Tools yang bisa dipakai itu environmental monitoring program. Atau menurut Wimmer dari Wimmer Research dan Dominic dari University of Georgia, dia menyatakan ini sebagai boundary scanning. Jadi kita lihat dulu nih, observe trennya seperti apa. Public opinion saat ini terkait tema itu bagaimana. Kita bikin konten analisis yang nantinya muncul analytic reports. Dan dari situ kita bisa dapetin insight tentang kampanye yang ingin kita buat. Dan bisa diperdalam lagi dengan PR audits terhadap stakeholders internal dan eksternal. Bisa pakai toolsnya focus group discussion, pakai personal interview, pakai survei ya. Kemudian kita kerucutkan lagi ke communication audit dengan goals yang lebih spesifik. Misalnya kita pengen tahu saluran komunikasi mana sih yang jadi preferensi dari audiens kita. Nah, hingga pada akhirnya kita juga bisa membuat social audit sebagai bagian dari research tadi. Melihat bagaimana institusi ini di mata stakeholders dalam menjalankan misi sosialnya. Karena itu yang penting bagi audiens kita saat ini ya. Seperti misalnya dalam hal CSR atau komitmen
komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, hasil dari riset ini digabungkan dengan situational analysis dan juga tools lain seperti SWOT analysis, kita masuk ke tahapan planning PR campaign. Nah, bagaimana cara menyusun kampanye tematik? Ada beberapa step. Yang pertama adalah menentukan tema utama atau big ideas-nya. Temanya itu harus relevan dengan misi organisasi dan resonan dengan nilai-nilai audiens ya. Jadi menjembatani dua hal tersebut. Misalnya, bersama lawan sampah plastik ya, sederhana, emosional dan mudah diterjemahkan ke banyak konten. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan kampanye. Apakah ingin membangun awareness, mengubah sikap, mengubah mindset, change of behavior, atau bagaimana? Nah, gunakan pendekatan SMART objektif ya. Kita semua sudah tahu itu. Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Ya, jadi harus jelas. Jelas artinya bisa di-quantify. Contohnya, meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok. Nah, itu sangat general. Kalau mau spesifik, meningkatkan kesadaran bahaya merokok bagi remaja usia 13-17 di Jakarta ya tentang bahaya rokok elektrik ya. Jadi spesifik. Nah, tentunya yang kedua bisa diukur. Ada indikator-indikator tools yang bisa membantu kita untuk mengukur keberhasilan. Contohnya adalah meningkatkan engagement media sosial sebesar 30% dalam 3 bulan. Atau mendapatkan 1.000 tanda tangan petisi digital dalam kurun waktu 2 bulan gitu ya. Dan tentunya achievable, harus realistis sesuai dengan kapasitas tim, anggaran, waktu yang tersedia ya. Jadi harus apa namanya make sense gitu ya, harus reasonable. Dan tentunya relevan. Tujuannya selaras dengan visi organisasi yang juga sesuai dengan isu yang dibawa ke publik. Contoh adalah jika kampanye organisasi bertema lingkungan, maka tujuannya harus terkait dengan isu lingkungan, bukan sekedar popularitas atau viralitas semata. Dan tentunya tadi time bound ya, ini kampanyenya mau berapa lama? Mau 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya. Biasanya kampanye itu tergantung juga dari tujuannya gitu ya, mau berjangka panjang atau menengah atau jangka pendek. Contohnya misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang daur ulang plastik dalam 6 bulan dari Januari sampai Juni 2025. Seperti itu. Lalu kita harus kenali juga audiens sasaran kita. Jangan membuat kampanye tematik dengan misalnya targetnya siapa? Targetnya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Waduh, berat ya. Karena kan tadi kalau kita lihat smart objektifnya, kita harus lihat resource-nya nih gitu. Kita punya uang cukup nggak untuk menyuarakan isu itu seantero Indonesia, 200 lebih dari 250 juta penduduk gitu ya. Jadi kita harus benar-benar spesifik, bertahap. Kita lihat dari sisi demografis, yaitu seperti ibu rumah tangga usia 30 sampai 45 di kota besar gitu ya. Atau dari tambahannya sisi psikografis ya, gaya hidupnya, nilai-nilai apa yang dia anut, minatnya apa, kepercayaannya apa gitu ya. Dan dari segi perilaku ya, karena kita sebenarnya campaign itu kalau dalam ilmu PR di dalamnya ada social marketing communication, itu kita tujuannya change of behavior. Jadi kita lihat kebiasaannya, respon terhadap isu, tingkat keterlibatan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu adalah menentukan strategi kanal dan medianya. Nah, ini kita bisa pakai PESO ya, paid, earn, share, and own media. Kita bisa pilah-pilah di situ di mana komposisi yang pas dengan pencapaian tujuan kita. Lalu ada konsistensi pesan dan visual. Ya, jadi boleh kreativitasnya berbagai macam, tapi tadi benang merahnya, konsistensinya itu yang harus dijaga ya. Jadi kalau kita bikin tematik campaign, itu memang temanya harus dijaga. Ada di semua kanal komunikasi atau storytelling yang kita lakukan. Jangan sampai off track gitu ya, jangan sampai keluar jalur. Nah, kemudian kita bikin juga narasi yang seragam ya, yang unified gitu tadi ya. Tentukan juga tone of voice-nya. Kita mau kampanyenya gimana nih gitu. Mau inspiratif, menyentuh, lucu, edukatif, serius gitu ya. Tergantung dari target audiensnya kita. Dan juga ada visual yang konsisten. Di sini peran branding itu penting banget gitu ya. Bagaimana kita membuat konsistensi juga tidak hanya dari pesannya, tapi juga dari
infografis atau desain pendukungnya. Logonya harus konsisten, tagline-nya. Kalau kita pakai misalnya ada maskotnya gitu ya, maskot itu akan hadir di kanal manapun. Jadi visual yang konsisten juga penting untuk kita jaga. Dan ada juga nih simbol atau elemen ikonik ya dalam kampanye tematik gitu. Jadi kita uh, mulai dari hashtag, slogan, maskot, simbol itu yang mudah diingat, yang mempresentasikan kampanye kita gitu. Contohnya misalnya Zero Waste Journey gitu ya. Kita pakai pita hijau, ilustrasi botol daur ulang gitu ya, karakter misalnya plastiko untuk edukasi anak seperti itu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting tentu adalah monitoring dan juga evaluasi. Monitoring ini penting banget karena itu kita bisa improve ya dan juga evaluasi what work best, what needs to be improved, what needs to be stop doing gitu ya. Nah, ini banyak yang bisa kita lakukan dengan berbagai tools ya untuk mengukur indikator secara kuantitatif, kualitatif dengan Google Analytics, dengan Instagram Insights ya, ada Talkwater dan sebagainya yang bisa kita lakukan untuk melakukan monitoring. Nah, sekarang kita masuk ke strategi storytelling nih, teman-teman. Jadi dalam kampanye tematik, storytelling itu punya kekuatan yang sangat besar. Bukan hanya teknik, tapi juga strateginya. Kenapa? Karena manusia itu mengingat cerita itu lebih baik daripada angka atau slogan. Apalagi yang ceritanya mengalir, ya. Cerita itu bisa memicu empati, menciptakan hubungan personal antara audiens dengan pesan kampanyenya. Ini juga sudah jauh-jauh hari ya tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya tahun 1984 ya, Grunig and Hunt itu menyatakan bahwa kampanye yang mengandalkan narasi dan repetisi efektif dalam membentuk persepsi, persepsi publik terutama ya, eh, itu dapat lebih cepat mengubah sikap, change of behavior, change of mindset secara jangka panjang. Nah, gimana sih cara bikin storytelling gitu ya? Nah, ini itu bisa satu sesi sendiri tuh, tapi secara singkat, struktur dasarnya tentu kita bisa membuat tokoh-tokohnya nih. Ada tokoh utamanya, siapa protagonisnya, bisa personal, bisa CEO, ya. Kalau kita bicara mengenai perusahaan besar yang dengan karakter CEO atau founder yang kuat, seperti contohnya adalah Steve Jobs almarhum gitu ya, atau Jeff Bezos gitu ya, Mark Zuckerberg, itu adalah tokoh-tokoh protagonis yang membuat atau untuk storytelling ya bisa lebih efektif. Atau bisa juga kita pakai tokoh komunitas yang berada di luar perusahaan ya sebagai endorser, sebagai key opinion leader atau representasi dari audiens yang biasanya micro influencer aja itu jauh lebih efektif daripada orang yang public figure yang sangat terkenal. Nah, yang kedua harus ada konfliknya nih gitu ya. Jadi maksudnya harus ada konflik bukan berarti dramatis ya, tapi harus kita bisa menyambungkan dengan masalah yang dekat dengan audiens gitu ya. Problem solvingnya seperti apa? Karena campaign itu adalah to solve the problems. We identify the problems in the beginning melalui riset dan kemudian itu yang akan kita selesaikan gitu ya. Solve the problems with our products gitu ya atau with our innovation. Dan yang terakhir ada transformasi atau harapannya gitu. Jadi tindakan kolektifnya apa sih yang kita inginkan dalam kampanye tematik tersebut. Nah, contoh storytelling itu macam-macam ya. Yang satu tentu misalnya contoh dari Dove ya di sini. Real Beauty yang dimana dia nggak cuma sekedar jualan produk ya, produk beauty, tapi mengangkat narasi tentang kecantikan, natural, self-confidence, be yourself regardless of your uh, size of body dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua yang sekarang juga storytellingnya bagus banget itu kampanye Airbnb ya. Contohnya yang kemarin 2025 Summer Release gitu, yang menggabungkan inovasi layanan dengan kekuatan storytelling yang emosional dan relevan ya, dan juga melibatkan semua ekosistem yang terlibat dalam Airbnb tersebut yang punya, contohnya yang punya properti atau yang menawarkan jasa dari sisi lifestyle dan seterusnya. Jadi mereka punya yang namanya guest favorites gitu ya. Super host ada guest favorite. Ini sangat engage gitu ya dengan masyarakat dengan target audiensnya, dengan pengguna Airbnb-nya. Jadi ini merupakan satu best practice. Dan yang kedua, World Economic Forum. Kita lihat bahwa World Economic Forum itu merupakan suatu institusi wadah yang sangat mendunia, prestigious, levelnya udah level kepala negara dan sangat serius gitu. Tapi dia bisa membuat narasi-narasi isu-isu yang diangkat menjadi sangat menarik
ya, termasuk untuk generasi muda, Gen Z. Dan yang ketiga, kita tahu balik lagi ke tahun 2014, itu ada yang namanya Ice Bucket Challenge ya. Waktu itu kita awalnya itu dari seorang bernama Pete Fratz, alumni dari Boston College yang didiagnosis mengidap amyotrophic lateral sclerosis. ALS ya, Maret tahun 2012. Jadi Ice Bucket Challenge ini merupakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit ALS. Semua ikut ya, sampai di situ di presentasinya ada Bill Gates ya, mantan presiden direkturnya dari Microsoft. Beliau juga ikutan. Di Indonesia juga rame tuh ikutan dari students, public figure, dan seterusnya. Nah, salah satu yang bagus juga adalah 60 Earth Hour ya. Ini dari WWF ya, WWF Earth Hour. Kampanye dimulai tahun 2007 ya. Awalnya di Sydney di Australia. Idenya sederhana, matiin lampu sejam menunjukkan kepedulian terhadap perubahan iklim. Dan ini dilakukan, kita lihat impact-nya sangat luar biasa, diikuti lebih dari 80 negara ya, dan juga bisa berapa jutaan hours gitu ya kita kembalikan ke alam ya kita dengan mematikan lampu. Nah, eh, apa sih kemudian kita masuk ke tantangan dalam kampanye tematik? Challenge-nya itu bagaimana? Walaupun ideal secara teori, kampanye tematik itu ternyata susah-susah gampang ya, teman-teman, dan tidak luput dari tantangan praktis juga gitu. Kalau kita lihat tantangan umumnya kesulitan jaga konsistensi ya, karena mungkin kita idenya banyak sekali dan terutama kalau kampanye itu berlangsung cukup lama, di tengah-tengah nanti kita terdeviasi gitu ya. Atau banyak barriers-barriers yang kemudian susah untuk bisa dilanjutkan gitu ya. Tantangannya muncul dari reaksi atau respon eksternal yang mungkin kita tidak duga, ada isu mungkin, atau bahkan bisa sampai krisis sehingga kampanyenya harus terhenti. Dan biasanya juga terkait dengan anggaran, ya, sumber daya nggak cukup, gitu kan, tiba-tiba anggarannya dipotong. Sering tuh kalau kita kerja di perusahaan multinational company atau perusahaan nasional, tiba-tiba cut budget gitu kan. Jadi tematik kampanye nggak bisa diterusin. Dan jaga narasi ya, kalau dari segi PR, jaga narasi ini susah gampang gitu. Gimana caranya supaya nggak repetitif, nggak bosenin ya. Nah, kita lihat di sini solusi strategisnya antara lain ya kita bikin communication blueprint atau panduan kampanye tematiknya. Jadi kita harus bisa pakai pendekatan modular ya. Misalnya satu tema tapi banyak format, video pendek, artikel, ilustrasi, podcast gitu ya. Dan juga lakukan pertemuan lintas divisi secara berkala untuk memastikan eksekusinya bisa selaras ya. Dan tentunya selaras juga dengan target bisnis perusahaan gitu. Harus sevisi semisi dengan dari perusahaannya. Dan juga kreatif dalam visual dan gaya penyampaian ya. Itu juga penting untuk dijaga. Tapi tentunya nggak nyimpang dari esensi temanya tersebut. Nah, ini yang terakhir. Jadi apa sih kesimpulan dan pesan kunci yang mau kita sampaikan dari VMCS dalam sesi ini? Kampanye komunikasi tematik itu keren banget, seru banget sebenarnya ya kalau kita dapat dapat assignment gitu ya, amanah dari klien untuk mensupport thematic campaign dari satu perusahaan. Dan ini sebenarnya bukan sekedar dari strategi komunikasi, tapi ini tuh pilar penting yang membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Dan tema utama yang kuat dan konsisten itu organisasi bisa meningkatkan daya ingat pesan tersebut sehingga membangun kredibilitas, membangun loyalitas, dan mendorong perubahan sikap dan perilaku publik sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan ini. Nah, tema bukan hanya soal branding, tapi tentang makna yang menyentuh dan diingat. Demikian dari VMCS Academy, kita kerja bareng dengan APRI Academy On Cam. Terima kasih dan kalau masih ada yang ingin didiskusikan dengan kita atau ingin kita mensupport ya kampanye-kampanye dari perusahaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, feel free untuk kontak kita di Faramaki Communication and Social Impact. Dan yang terakhir, thank you untuk APRI. Kita kolaborasinya akan terus berjalan
tentunya untuk kepentingan bisnis dari klien-klien kita. Demikian tadi paparan sekilas dari VMCS Academy mengenai pentingnya kampanye PR secara tematik. Dan tentunya masih banyak lagi ilmu dan juga sharing insights yang dapat kita bagikan. Jadi jangan lupa untuk menghubungi kami apabila membutuhkan lebih lanjut baik dari sisi strategi komunikasi maupun dari sisi implementasi. Kita bisa end to end tuh dari awal riset sampai akhirnya implementasi dilakukan sampai ke pengukuran. Dan jangan lupa juga untuk terus tonton YouTube dari APRI On Cam dengan berbagai tema dari teman-teman anggota APRI yang lain juga. Salam PR buat kita semua.